Tidak tinggal diam. Dengan kesaktiannya, beliau pun mengaudahi Dewa Kumara agar selamanya menjadi anak-anak. Dan hal tersebut pun diketahui oleh Betara Kala yang membuat amarahnya melonjak dan mencari serta Yaya Kiki sang yang menikah Binaku sekali sang manusia memiliki kajina ini kaya hidurun ya terkira mudah perawan Sabda Timir yang bertentangan dengan ajaran agama Hindu. Adalah sebuah kecamatan yang menjadi miniatur dari keberagaman kebudayaan dunia. Berbagai suku dan budaya dunia berlabuh di Ubud yang menjadikannya sebagai sebuah daerah kecil namun sangat pluralisme. Banyak seniman lokal maupun internasional yang menjadikan Ubud sebagai sumber ilham atas karya-karya indahnya, dan tidak sedikit dari mereka yang memutuskan untuk tinggal dan menjadi bagian dari Ubud. Sehingga Ubud menjadi daerah kecil yang menampung budaya dunia. Akibat dari alkulturasi budaya ini menjadikan masyarakat Ubud sangat terbuka akan kemungkinan baru dalam berkebudayaan, namun tetap berpegang teguh pada akar budaya setempat. Sebagai daerah yang kaya akan kebudayaan, Kecamatan Ubud dalam rangkaian pawai budaya Hut Kokasianya menampilkan kesenian dan prosesi adat yang tentunya mengandung nilai estetika yang tinggi. Di antaranya, pembawa papan nama dengan paras cantiknya yang dibalut dengan payas kandil dan diapit oleh dua mudi yang mengenakan riasan menggunakan yang juga tidak kalah mempesonanya. Selain itu, Kecamatan Ubud juga mengerahkan bala patihnya untuk menjaga dan mengamankan jalannya prosesi pawai budaya ini. Selanjutnya, Kecamatan Ubud juga menampilkan sepasang jeriak bagus yang diiringi dengan truna-truna Ubud dengan menggunakan busana dan tata rias payas agung yang sangat mempesona. Dilanjutkan dengan 8 orang pemuda sebagai pembawa bendera dan desa kelurahan Kecamatan Ubud yang meliputi Kelurahan Ubud, Desa Pendapan, Desa Waras, Desa Pakulu, Desa Lokudu, Desa Singapeta, Desa Sayan, dan Desa Kedewatan. Barisan ini diiringi dengan gamelan gombel. Dalam pawai kali ini, Kecamatan Ubud juga menampilkan barisan uber-uber yang terdiri atas uber-uber, kober, Tuhan Ramah, payung-payung, dan gedung agung yang diiringi
Kecamatan Ubud dengan segudang pengalaman estetiknya telah banyak melahirkan karya monumental yang sampai saat ini bisa kita nikmati dan kita saksikan. Salah satunya adalah kesenian legong yang tumbuh dan berkembang di Desa Peliatan yang menjadi ikon misi kebudayaan di Paris Expo pada tahun 1931. Misi budaya ini selain mengenalkan seni dan budaya Bali, juga sebagai pintu gerbang masuknya pariwisata ke Bali. Dalam pawai budaya ini disajikan 3 jenis tarian legong untuk menghibur para undangan dan masyarakat pecinta kesenian Bali. Di antaranya tari legong Jobo, tari legong Lasem, dan tari legong Semanandanem. Meskipun yang ditampilkan hanya penggalannya saja, namun energiknya tari legong masih bisa kita rasakan.
Dengan demikian, kedua belah pihak menerima dengan lapang dada, sehingga tempat terjadinya peristiwa itu kemudian disebut dengan nama Singakerta, yang bermakna dua sosok raja yang bijaksana, sehingga melahirkan kesejahteraan dan kedamaian bagi masyarakat.
Awi kenem astuna musi. Lapan cokodo karang ketar kong awi waru maring karang itu. Warna di dalam mijil kusir ada tayang bersama. Merayu pada kampung lawan siru cokodo karang kataran siru. Nanti kotanya. Mapan ada pawacanan itu cokor keramin ada mati. Yang pati itu pariat meriksa pemedali. Cari kanan mangki. Mikil pusir cokor do karang wang sekinir. Igusti ayurai. Akan igusti murah pijebun. Perayu amin tu pamit lawan sekinir. Udah. Padi Gusti Ayurai Dewa Adin beli. Mira padi Subanawa beli kerejek oleh para waduan Sira Raja Manggi. Beri kedarka ngawi uruhara maring jagat karang. Dan para suka sajupai depan berikan ya sapunika. Ane jani sing jadalen di pajang naswara nugrah yang betar. Apang sino beli ngerejek kawisesan Sira Raja Manggi. Sini ratu Linda mau nama besar pemargi di ratu mau ratu sini boleh warna negara yang benar bunika nama mau ratu sini jayendra maring ranangkan ingat nah adik yuk mau isi suksan suksemo pembanget ingat kurang suksemo yatno adi makamo beli bepraya jumujuk maring bukit Unggara kemarin Seragam ikanang aji senjata enak amat saudara mantu semua aduh kita nukani hari itu enak berperayaan tangan sirah kepada kara aji semau bangkit itu orang yang melampah Jokono karang sabut praktuhan yang bukit Unggaran beperayaan mencarang sabdo payu hidup lunas suara nugraha yang bedari Raja Manggi enak makin tonton sirah kawisesan cokor dokara adi yang besar yang bayu mantap
Cokordo Karang penganika. Ayo kita jangkah cumangkah arep kaping sira Raja Mengui. Woi, Raja Mengui penganika. Apang kita weruh iki ngaran senjata tombak lintang kukus. Sane mawisesa, sane sidang ngerecek kewisesan sira Raja Mengui angkat yang kenapa. Wah, Cokordo Karang penganika. Yukti peranyan, yukti mawisesa kita derah ing senjata tombak lintang kukus. Nah, kemudian wen lantangan aneh jani luwung becikeng sikiang pikayun. Abang sido kerto kawen tenang jagat kerdian ini. Ne ada wates Raja Mengui bakal ngepah kawen tenang jagat ne tadi dadu. Sing jado ne tukad ayung anggo wates. Sekauh tukad ayung sing jado bedruen Raja Mengui. Sekangin tukad ayung sing jado bedruen Cokordo Karang. Jagat dianyar kakak yang kenapa. Raja Mengui penganika lintang wicaksana yening nrimo bawas kadi punika. Abang sida malih mawali jagate kadi jadi mula kerta raharja kawentenan. Nah, abang sida mau bukti mecihna kawentenan bawas kadi punika enak mangke guru genah jadi mesemayu. Abang mecihna bawas kadi punika enak lumaris. Lumaris Raja Mengui muas Cokordo Karang. Guru kenah jadi mesemayu diam kayu. Ini kowe kena jagat abang sida mawali. Dan kowe kena jagat suen kuas dan singo kerta naton hanuman. Mangkanu unang tabu cantik. Om Santi, 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 Om.
Baik, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, kita saksikan bersama bahwa Bapak Wakil Gubernur Bali telah memberikan uang pembinaan sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya kami persilakan untuk penampilan ogoh-ogoh dari Kecamatan Ubud. Dewan Pawai Budaya Duta Kecamatan Sukawati. Duta beserta pawai Kecamatan Sukawati mengambil judul Mekecan-kecan. Beranjak dari tema pawai budaya kali ini
yakni Tri Hitakarana. Mekecan-kecan merupakan tradisi unik yang masih sangat eksis hingga saat ini di Desa Batu Bulan, Kecamatan Sukawati. Mekecan-kecan sebagai implementasi pahariangan, hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Mekecan-kecan adalah simbolik dari rasa syukur dan ungkapan kegembiraan atas anugerah ide Sang Yang Widiwasa. Mekecan-kecan merupakan rangkaian upacara Dewa Yadnya guna memohon keseimbangan antara Buana Agung dan Buana Alit, sehingga jagat dan seluruh sarwa prani yang ada di dalamnya diberkati hita kesejahteraan. Koordinator Protokol Batu Bulan dan Bendesa 3, penanggung jawab Camat Sukawati. Hadirin penonton yang berbahagia, kita sambut peserta pawai budaya Duta Kecamatan Sukawati. Pawai budaya Duta Kecamatan Sukawati diawali dengan papan nama Kecamatan Sukawati yang dibawakan oleh remaja putri berbusana adat khas Desa Batu Bulan. Disusul di belakangnya barisan uberenge yang terdiri dari tedung, bandrangan, payung pagut, dan lolonteng. Terimalah salam hormat kami, Pawai Budaya Duta Kecamatan Sukawati. Selanjutnya melintas di panggung kehormatan band dari komunitas Teruna Teruni Jegek Bagus Batu Bulan. 10 pasang jegek bagus Desa Batu Bulan, di mana di barisan awal adalah sepasang Teruna Teruni yang berhasil meraih jegek Bali tahun 2024 dan runner up Bagus Bali tahun 2022. Band ini dibalut dalam perpaduan busana yang selaras dengan olahan cipta, rasa, dan karya, di mana para pria menggunakan pakaian putra lelancingan, salah satu unsur pakaian adat Bali yang melambangkan pengendalian diri dan penghormatan kepada Ibu Pertiwi. Kancut panjang bermakna untuk melangkah dengan panjang, sembari tetap mengingat untuk selalu berpijak pada ajaran Dharma. Sedangkan para wanita menggunakan riasan kepala tradisional, yakni lelunakan, yang berasal dari kain cerik dan menjadi pengembangan tengkuluk atau pengikat sanggul dalam bentuknya yang manis dan indah. Sebaton Jegek Bagus Desa Batu Bulan telah terbentuk sejak tahun 2017 dan telah menorehkan banyak prestasi dalam ajang pemilihan serupa, baik di tingkat kabupaten hingga di tingkat provinsi, yang menunjukkan bagaimana potensi yang dimiliki oleh Teruna Teruni Desa Batu Bulan. Di belakang barisan band Jegek Bagus, kita saksikan barungan gamelan alit berupa gong suling dari Yowana, Desa Adat Tegal Tamu, Desa Batu Bulan.
Selanjutnya menyusul di belakangnya barisan pet gebogan bunga, gebogan buah, dan jerimpen yang dipersembahkan oleh Pakis, Paikatan Krama Istri 3 desa adat di Batu Bulan, yaitu Desa Adat Tegal Tamu, Desa Adat Jerukute, dan Desa Adat Dlotukat. Dan ini pun merupakan sebagai wujud nyata sinergitas antara desa dinas dan desa adat di dalam setiap kegiatan agama di desa Batu Bulan. Coba tes kan ya. Gebogan merupakan salah satu sarana upacara dalam tradisi Hindu yang menggunakan pancerengge atau 5 jenis buah-buahan, yaitu buah yang lahir dari bunga, buah yang lahir dari pohon, buah yang lahir bersisi, buah yang lahir dari akar, dan buah yang hanya sekali berbuah. Sementara Jerimpen dalam konteks Bali merujuk pada Banten Jerimpen yang memiliki makna sebagai persembahan yang tulus, ikhlas kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya kita akan saksikan bersama persembahan tari Baris Poleng. Baris Poleng ini terlahir di Banjar Pagutan Kelot, Desa Batu Bulan, yang diperkirakan lahir pada tahun 1930 dan direkonstruksi kembali pada tahun 2006 yang lalu. Yang unik dari Baris Poleng ini adalah di mana penarinya berdasarkan terah darah atau garis keturunan. Jadi tidak boleh sembarang orang yang boleh menarikan tari Baris Poleng ini, dan tarian ini pun hanya dipentaskan di saat ada upacara agama yang berskala besar. Barisan pet ini diiringi oleh barungan gong madya berupa Bleganjur dari Yowane, Desa Adat Dlotukat, Desa Batu Bulan. Kecan-kecan rencana kata berkecan-kecan yang memiliki makna ungkapan rasa bahagia dan rasa syukur karena upacara telah berjalan baik, memakiankan dan menurut. Upacara berkecan-kecan diawali sebuah prosesi pemendakan.
Tari Rejang Dewa ditarikan oleh anak-anak yang masih gadis yang belum memasuki masa remaja atau masa akil balik. Selanjutnya, prosesi pementasan dilanjutkan dengan menghaturkan persembahan berupa canang sandal, canang rebong, dan canang oyotan dipimpin oleh para pemandu. Setelah sesi pemenangan dilanjutkan dengan prosesi Mutajan. Mutajan sebagai ungkapan gembira setelah sekian lama melaksanakan persiapan upacara. Tajan di sini diaktualisasikan. Ada tajan tinggi, tajan taluk, tajan kelapa, dan diakhiri dengan tajan beras sebagai simbol penyedekaran bahwa upacara yang dilaksanakan bukan sidekarir. Dilanjutkan dengan kejutan Sampiang Begalu. Sampiang Begalu terdiri di dua jenis, laki-laki dan perempuan. Sebagai simbol harga dari suami, Ningganyoni sebagai perlawan hanya sangkan paraning dumani. Sebagai ungkapan rasa gembira atas kemenangan yang dicapai, dipersembahkan Tari Gabor. Tari Gabor adalah tari persembahan kepada Sang Yang Widi Wasa sebagai pencipta seni dalam wujud jiwa Nataraka. Tari Gabor ditarikan oleh remaja putri dengan berpasang-pasangan. Di Batu Bulan kita mengenal ada beberapa bentuk atau jenis tari Gabor itu sendiri. Di antaranya Rebot Power, aras-arasan, dan perebang. Namun yang kini ditampilkan adalah tarian Gabor Rebot Power. Ada yang membedakan tarian Gabor ini dengan tarian Gabor lain yang sudah tempat lain. Di samping pakaiannya yang khas, ada gerakan tarinya juga yang sangat khas, yang disebut dengan ngelikas. Dilanjutkan dengan persembahan tari baris miasi. Tarian baris miasi diawali dengan mengaturkan jati dan kanang yasi sebagai makna menyatu yang jagat. Mohon kehadapan Sang Yang Widi Wasa untuk tetap terjaganya keseimbangan Buana Agung dan Buana Agung. Dan pada akhir upacara Mekecan-kecan dilaksanakan acara Bincang-Bincung yang diakhiri dengan muri atau murang. Murang sebagai implementasi rasa ikhlas dan relawan korban. Bermakna bahwa upacara ini dipersembahkan betul-betul berasal dari perasaan yang mulia. Bunyi atau murang bisa dimaknai dengan lumut tangga. Lumut berasal dari kata kuat yang berarti maksud yang sebenarnya. Mengajak kita semua agar dalam melaksanakan upacaranya kita harus tahu ketua atau tahu
ialah garapan tematik Mekecang-Kecang persembahan Kecamatan Sukawati. Hadirin penonton yang berbahagia, bagi persembahan pembuka dari Pawai Budaya Kecamatan Sukawati, ogoh-ogoh yang sumbangan dari Kecamatan Sukawati adalah juara 1 lomba ogoh-ogoh Kecamatan Sukawati yang diperoleh Banyar Tampak Desa Batu Bulan Tangis. Ogoh-ogoh ini berjudul Sapate Kale. Sapate Kale diceritakan Dewa Tunggal selain pada Sukawati sama seperti kakaknya, yaitu Betara Kale. Maka Betara Kale suatu saat boleh memakannya ketika sudah besar nanti. Dewa Siwa yang mengetahui hal itu tidak tinggal diam. Dengan kesaktiannya, beliau pun mengaudahi Dewa Kumara agar selamanya menjadi anak-anak. Dan hal tersebut pun diketahui oleh Betara Kale yang membuat amarahnya melonjak dan mencari serta mengejar Dewa Kumara untuk dimakan. Dalam pelariannya, Dewa Kumara turun ke bumi. Ia bersembunyi di tumpukan kayu bakar yang terikat. Maka Betara Kale mengikuti bau telapak kaki Dewa Kumara dan akhirnya ditemuilah di tumpukan kayu. Namun Dewa Kumara bisa lolos dan Betara Kale pun mengutuk akan memakan orang-orang menumpuk kayu api tanpa melepas tali dan ikatannya. Dari kisah inilah Undagi Seka Terima Banyar Tampak Batu Bulan Tangis membuat sebuah karya ogoh-ogoh Sapate Kale yang berarti tutukan kale. Penonton yang berbahagia, dan ogoh-ogoh yang kita saksikan bersama, dan di belakang ogoh-ogoh kita saksikan barisan para pejabat dari Kecamatan Sukawati yang dipimpin langsung oleh Bapak Camat Sukawati beserta Ibu, diikuti oleh para perbekal sekecamatan Sukawati masing-masing anggota pengganti. Pihak Banyar, yang adat berdesa adat 3 yang ada di Batu Bulan memberikan support pada para seniman dan budayawan yang berambil pada sore hari ini. Saking Sukawati buyut ngewangun gianyar, ngerti bumi gianyar, bagi orang sejahtera mendasar di Hita Karana. Sebagai komitmen Kabupaten Gianyar mendukung Ngangun Sekerti Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana dalam wali era baru. Matur suksema. Santri bersatu untuk perdamaian. Diceritakan di Kerajaan Bali Dwipa terjadi konflik perbedaan keyakinan dan kepercayaan. Pada saat itu penduduk Bali menganut aliran atau sekte. Peristiwa ini menjadi masalah sosial yang berlarut-larut dan mengganggu stabilitas kerajaan. Berita ini sampai terdengar di Kediri Raja
Oleh karena itu, Sri Aji Erlangga segera mengutus Empu Kuturan untuk datang ke Bali. Atas seizin Raja Bali pada saat itu, dipimpin oleh Raja Udayana Warmadewa dan Ratu Gunapriya Dharmapatni. Empu Kuturan melakukan pesamuan agung atau rapat akbar yang di Bata Anyar, yang merupakan sebutan untuk Gianyar pada saat itu, dengan mengundang para sekte dan tokoh-tokoh Bali Age dan Jawa Dwipa. Dalam pesamuan tersebut diputuskan dari 9 sekte dipadukan menjadi Trimurti, menganut paham Siwa Buddha sebagai dasar agama, pembentukan Pura Kayangan 3 dan Desa Pekraman. Sejak itu kehidupan masyarakat di Bali menjadi lebih tertib, aman, rukun dan damai, sehingga menimbulkan keharmonisan alam dan jiwa. Mereka saling hormat menghormati sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika Tadhana Dharma Mangluar, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu dalam pelaksanaan terhadap dharma atau kewajiban, serta tempat pelaksanaan Samuan Agung tersebut diberi nama Pura Samuan 3 yang berlokasi di Desa Bedulu, Kecamatan Belah Batu, Kabupaten Gianyar. Penanggung jawab Camat Belah Batu, Perbekal Se-Kecamatan Belah Batu. Garapan Listibia Kecamatan Belah Batu. Komposer dan koreografer Listibia Kecamatan Belah Batu. Didukung oleh 354 personil, penari, penabo, dan kru. Baik hadirin undangan yang berbahagia, kita saksikan bersama penampilan Duta Kecamatan Belah Batu. Kecamatan Belah Batu mengambil judul Garapan Cycle Santa, bersatu untuk berdamai. Barisan pertama yaitu papan nama kecamatan. Adalah papan nama kecamatan sebagai sumber informasi bahwa Kecamatan Belah Batu sangat kental akan tradisi, seni dan budayanya. Dibawakan oleh remaja putri dan payas agung adat Bali, menandakan Belah Batu mempunyai karakteristik yang sempurna dengan apik oleh pecalang berpakaian berbakti, simul dan Ramadira watakin para bakta sekta imitannya arabat maruan taningan tawar. Dilanjutkan dengan barisan kedua pasangan muda-mudi yang berhias khas Bali. Imitannya kan sidang ngawur di kansatnya bertemahakan arabat atakari kalawan watakin sekta bersama. Ini kan dilihat presiden Seno Parti Kutu Negeri Islam angin kenakan yogo berimunkan ni Buddha Selayuki hebat watakin bakta manak poingan itu yaya di kiseno Parti Kutu Negeri akan bertetnya kalawan kita diiringi oleh gamelan suara adalah sebuah alat musik tradisional yang termasuk dalam kelompok alat musik kuno. Dewa, para bakta sarang sami, yeniki angin dewa jago mumur laga-laga, pasti ke jagat Bali Pulino yang akan kemanggilan, sani ke bawah sekuritan. Gini, tungelan kayone. Mangga sida jagat Bali Pulino ni ngemangguh sani ke bawah setengah aja. Gini mangkin pedak tangkil dari kita Sang Prabu Bali. Wow, yang mangkano enak pada rumades. Yaya teki watakin sektor sakit dilampah iman itu. Dilanjutkan oleh uperanga. Karena beberapa komponen yang digunakan dalam uperanga keagamaan di Bali seperti gedung, melambangkan perlindungan, kober, dan umul-umul. Dilanjutkan dengan barisan gebogan
yaitu persembahan kepada dewa-dewa dan leluhur. Kebogan biasanya berupa makanan, buah, atau bunga diaturkan sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur. Diiringi oleh tabu semar pegulengan, yaitu gamelan rekreasi untuk istana raja zaman dahulu yang dimainkan saat raja hidup dan mengiringi tarian istana. Terdiri dari berbagai instrumen bunga, bangsa, henang, dan seni yang dimainkan dengan laras elok. Mungkin para peremas sampun sida apupun doa nengide sang Prabu Jagat Bali wenten peparingan. Hermas merupakan perempuan Bali yang berkomitmen dalam hidupnya untuk mengabdikan diri sebagai pengayah di suatu pura. Biasanya dapat kita lihat setiap ada upacara feodalan, khususnya di pura Samuan Tiga, Desa Bedulu. Jerimbon merupakan persembahan dalam bentuk uang atau barang berharga sebagai bentuk rasa syukur kehadapan Tuhan yang Maha Esa. Tangsil adalah persembahan yang telah disucikan. Bogan, jerimbon dan dangsil memiliki makna yang sangat penting dalam upacara ritual karena keunikannya dalam konteks budaya Bali. Urusan sibuk pokok urusan kaning nilai duduk ini lama anu sida lagi pasti sang sinamuk mulanu yaitu tari harja khas Desa Keras. Tari harja adalah sebuah tarian tradisional Bali yang memiliki gaya dan karakteristik yang unik. Tari harja biasanya dibawakan oleh penari laki-laki dan perempuan yang memainkan peran sebagai tokoh-tokoh dalam suatu cerita. baru kami ke waduani resang Prabu. Dalam istana yang megah tertinggi dan yang cantik berbangsa mereka mengiringi raja dengan Sri Haji Udayana datang yang susah. Ketekani watokin prajurit juga peparang yang ada beri sepemikiran siri-siri naranate. Itu pula prajurit kerajaan yang begitu gagah dan berani menjaga keberadaan raja yang mampu. Beliau tiada lain adalah Raja Balidwipa Sri Haji Udayana Mahadewa. Karena hal yang subur dan indah, Raja Udayana memerintah dengan bijaksana. Beliau seorang raja yang adil dan kuat, membawa kemakmuran dan kebahagiaan kepada rakyat. Dengan kebijaksanaan dan kesabaran, Raja Udayana memimpin rakyat dengan adil dan bijaksana. Oleh semangat, oleh sampai bijak keramai. Nimi tanian, kamu itilakan di kanan waru wakil. Sini.
Onjang sira Kimpu Kutura Surya Sewa Lepas Larui Aine Ratu Sang Prabu Murdani Bali Pulingo Jokowi Dewa Didiam Puguturan Dukan Ide Sang Prabu Dikering Kediri Raja Rauh Dikang Kangkil Kalimantan Samput Sida Nungelan Yogan Didiam Ini Kuring Pura Sili Bilih-bilih Sampun bersih yang Didiam Nungelan Palo Sektone Sami Rikalah Ni Karabuat Para Tudu Akun Ini Aratu yang yogi suara Kusilapin itu pawitra Mana Titiang Winton Warwakyo Iratu Asapuniko Titiang mana Manda meresina yang riwudi ukas Jagat Baline dan ketibe dengan tupayo Manda meresina tunggal Kesayohan ni kang papa Nahan perayonya Ni jalan sarwa leto Ni jalan sarwa papa Gegak leto kini jagat Ina sampun kengiring-giring sarang sami Manda sida Pelumuh iratu makin Ngerip ke Kawenten dan kaliangan tiga Angin pengikut sehukum kerama naratu Sang Prabu Yana sampunika Giles-giles Bulumuh cokor tiga Mupidak-dak Buktian Saksian Kadi mangkit Titiang jaga Agripta Kawin tanah Jagat Bali di kadi mangkit Sok saja Jod kesemak Hari bukas Hayangan iki Mengarang Pura Samuan Tiga
Mugi-mugi manggesida jaga ingkir-ingkirannya ngemangnehan sane ke bos dirga yusa masyarakat lemastu jaga itu ketekanin 10 hotel sami Penampilan terakhir dari Kecamatan Belah Batu adalah penampilan ogoh-ogoh oleh Seketruna Karma Susilo Banyar Pasdalam Desa Belego. Orang manila Sang Hyang Siwa Pangwijarakan Sukta Sina Mengaran Sang Hyang Adi Kala Nakana Siksa Belum Tiki Sang Hyang Adi Kala Bina kesekali Sang Hyang manusia Ini kita jenak Ini kata Hindun Ya terkira dah kawan Ya terkira Wantian geger di kanan ini kan di kanan insan di kanan bukan sama hadir Bosako dulu sampai hadir kalan insan di kaljur Saya pesan Dirgahayu Kota Gianyar dan Kecamatan Belah Batu Om Santi Santi
Desa Tegal Tugu adalah sebuah desa yang definitif sejak dikeluarkan Peraturan Daerah Gianyar Nomor 1 Tahun 2010 tentang pembentukan Desa Tegal Tugu. Desa Tegal Tugu yang terdiri dari 3 banjar, yakni Banjar Triwangsa, Banjar Pratama Mandali, dan Tegal Kajanan. Desa Tegal Tugu merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Gianyar dengan batas wilayah di sebelah utara yakni Kelurahan Gianyar hingga Kelurahan Samplangan, di sebelah timur yakni Desa Temesi, di sebelah barat yakni Desa Seronggo hingga Kelurahan Abian Basi, dan di sebelah selatan yakni Desa Lepu. Moped merupakan suatu tradisi dengan berjalan beriringan oleh para Yawana Desa Adat Tegal Tugu dengan menggunakan busana agung. Moped ini dilakukan pada saat ada upacara besar keagamaan di Bali. Adalah sebuah instrumen perkusi logam yang berbentuk piringan dan tidak memakai ujung. Gonggong sebagai instrumen yang bersifat ritmis, tetapi mempunyai suara yang khas yang membedakan dari gamelan Bali pada umumnya. Selanjutnya ada barungan uperengga. Uperengga mengandung arti semua bentuk perangkat upacara yang merupakan perwujudan ide Sang Yang Widi Wasa melalui kekuatan sinar sucinya yang di dalamnya terkandung nilai material dan nilai spiritual yang sering kita sebut dengan Wahya Yatmika. Simbol bergambarkan seekor naga gomba merupakan simbol air dan juga simbol kekuatan Dewa Wisnu yang juga berfungsi sebagai simbol penjaga dengan aksara sucinya yakni Omkara. Bandrangan ini merupakan simbol kekuatan Dewa Brahma dengan aksara sucinya yakni Angkara. Payung sebagai simbol senjata Dewa ke-6 yaitu 9 dewa penjaga mata angin. Kobek merupakan simbol angin sebagai pelindung dengan sastranya yakni Mangkara. Gedung atau payung sebagai simbol windu atau sunyi dengan aksara sucinya yakni Omkara. Pasopan adalah api yang menyala berupa bara yang ditaruh di atas bulan kecil dan diisi dengan pembakaran wangian untuk menyambut kedatangan para dewata untuk menerangi pemujaan yang dilakukan. Gong suling adalah barungan gamelan yang didominir oleh alat-alat berupa suling bambu dan didukung oleh instrumen-instrumen lainnya. Pembawaan melodi pada gong suling ini didominasi oleh alat musik berupa suling bambu.
Selanjutnya yakni ada barengan canang rewang dan gebogan bunga. Melalui pembuatan canang rebong dan gebogan bunga, masyarakat Bali ingin menyampaikan pesan penting tentang keberagaman dan keharmonisan alam Bali. Warna-warni yang disusun dalam gebogan bunga dan canang rebong menggambarkan indahnya alam Bali. Nilai-nilai seperti rasa syukur, kesederhanaan, dan kebersamaan juga tercermin dalam budaya pembuatan gebogan dan canang rebong. Gebogan buah atau pajegan merupakan sesaji yang digunakan oleh umat Hindu di Bali yang terdiri dari kumpulan buah-buahan, jajanan atau bunga yang disusun rapi di atas sebuah gunung. Di atasnya biasanya diberikan canang sari dan juga sampian yang terbuat dari janur sebagai wujud persembahan dan bakti kehadapan ide Sang Yang Widi Wasi, Sang Pencipta alam semesta. Dangsil adalah bebantan yang dibentuk sedemikian rupa, dirangkai dari dedaunan, jajanan khas daerah, serta sesajen yang dibuat bertingkat seperti bunyi. Dangsil ini merupakan simbol dari Buana Agung atau yang biasa kita sebut dengan Anda Buana. Barungan yang terakhir yakni barungan Rejang Gabor dan baris pendek. Tari Rejang Gabor adalah tari persembahan suci yang menggambarkan rasa syukur dan penghormatan kepada para dewa karena upacara telah berjalan dengan baik dan lancar. Disebutkan Rejang Gabor karena tarian ini diiringi oleh tabuh gegaboran. Tari baris pendek merupakan tarian khas desa Tegal Tugu, di mana tarian ini ditarikan di akhir upacara sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada para dewa karena upacara telah berjalan dengan baik dan lancar. Tari baris pendek ini ditarikan oleh pemuda laki-laki dengan berbaris beriringan membawa perlengkapan upacara berupa ajuman putih kuning. Dan setelah selesai menarikan, ajuman putih kuning tersebut dihaturkan di setiap linggih yang ada di pura tersebut.
Suciwati. Marilah kita saksikan bersama-sama penampilan pemungkas Duta Kecamatan Gianyar dengan judul Kancing Gelung. Dewa Nyoman Putra Arinata SSM, Penata Busana Nyoman Gede Surita. Hadirin yang kami hormati, inilah penampilan pemungkas Duta Kecamatan Gianyar dengan judul Kancing Gelung. Selamat menyaksikan. Mau kenal mas tu nama siwa budaya. Kening pangilai lemuang kodrak Rabuan seperti sendangan Ulungkan kening susut kelakang Berisad nekala menjaga kenukuran cerita
Jangan mengasih diwati ring sang masa dewek diamu Tampak kehadiran Dang yang dirarta penuh wibawa di tengah-tengah masyarakat, menuntun mereka memuja yang maha kuasa. Negegang aja-ajahan si wisidan teannya aduh ada berani dian tadi asa pun keduru si ratu kemari si Jangking. Pasangan Tuhan Saudi yang menandakan mereka kehilangan anak. Ketika suasana hutan berubah, di mana beberapa pembunuh yang membantai binatang di dalam hutan. Tiada belas kasihan pada wenang-wenang mengobrak api tanpa memperhitungkan yang terjadi di
manusia kasih isin alas bile-bile mati-mati burodo matanin sotaku sawire halas saat make angke kang jagat pandeng sangat pelaksanaan paman sing dadi side ngajegang ane madan jagat gede singir haradu yang kadiasa pun ke bawah jana dua di biar saya haradu di sebuah pulau di pikirin kaca di bawah pokok yang mirada beristirahat kalau aradu sang wau-rau sira pemantin ratu semalih yakin lunga kiye pemantin ratu nana dewa sang pemantin bapu sing jadelen tuah dan yang ratu dudun bapu ngelelanu bumi balu nekekang aja-ajahan sinan nur nekekang madan ada lan budaya singir aradu baranu dahat mau kamu sang daging pekayunan ratu kiana sabun kiring pelingin tu mengaturan pangan sang kiana itu bapu sadi yang mirata melakukan yoga dapat mati di depan tinggi. Dewa sang nah anak itu bisa dan dipapunya wecan yang dirasa kembali melakukan yoga karya adi
maupun bapak bawakan yang duit tunggal siwa lang kuda sir harap tu harap berada di yang saya tidak bawa cara kalengan dewa Nimitani anano desa ngaran Tunggal Tugu. penampilan juara 1 ogah-ogah se-Kecamatan Gianyar